Hai guys, dari kemarin scroll-scroll IG, banyak banget bisnis UMKM Indonesia yang sudah mulai besar. Dan bahkan ada beberapa bisnis yang produknya bisa sampai ke New York. Keren banget nih, dan ini adalah hal yang bagus dan harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, sayangnya masih banyak juga UMKM yang stuck dan gitu-gitu aja. So, buat teman-teman pemilik bisnis UMKM yang mau mengembangkan bisnisnya, kemarin ini aku sempat ngobrol-ngobrol bareng Pak Fritz Winata. Beliau ini adalah Director of Market Development and Business Solution dari Visa Indonesia. Dan juga Pak Bayu Ramadan, VP of Merchant Marketing Gojek. Tentang cara-cara untuk mengembangkan bisnis UMKM dalam rangka Visa dukung UMKM dan solusi bisnis Visa. Yuk langsung aja kita simak diskusi bersama Pak Fritz dan Pak Bayu. Kalau saya sebagai seorang pemilik bisnis UKM ayam geprek, nah kira-kira promosi apa sih yang paling efektif untuk bisnis semacam ayam geprek? Ya, Mas Melvin. Jadi salah satu yang bisa dicoba adalah promo bundling. Jadi dengan mempackage si produk kita yang paling laku dengan produk yang misalnya agak kurang laku atau mungkin produk baru gitu ya, itu bisa membuat transaksinya lebih tinggi gitu kan, dan produk tersebut jadi keluar. Halo teman-teman UMKM, kembali lagi di Visa Dukung UMKM bersama Finansialku.com. Perkenalkan, saya Melvin Mumpuni Sevi, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Kali ini kita akan diskusi dengan topik tingkatkan usaha kecil Anda ke level berikutnya. Hari ini kita kedatangan dengan narasumber yang jago banget. Pertama ada Pak Fritz Winata, Director Market Development and Business Solution dari PT Visa Worldwide Indonesia. Apa kabarnya nih Pak? Halo Melvin, kabar baik. Dan satu lagi ada Pak Bayu Ramadan, VP of Merchant Marketing Gojek. Apa kabarnya nih Pak? Baik, Mas Melvin. Teman-teman, tahukah kamu menurut Visa Back to Business Study, pandemi COVID-19 telah mengakselerasi kebutuhan untuk pembayaran digital yang lebih aman, lebih cepat, dan lebih lancar. Secara global, 82% pelaku UKM telah melakukan berbagai perubahan yang signifikan untuk memenuhi permintaan customer. Contoh nih ya, mulai dari menjual produk dan layanannya secara online, itu ada 43%. Juga menerima pembayaran contactless di tokonya sebanyak 39%. Ada juga yang memasang iklan di media sosial sebanyak 38%. Dan digitalisasi operasional bisnisnya sebanyak 30%. Pertanyaannya nih buat narasumber pertama kita, Pak Fritz, mengapa sih perubahan itu sangat penting bagi pelaku UMKM, terutama dalam upaya mempertahankan usaha mereka? Ya, Melvin, konsumen sekarang lebih mengutamakan protokol kesehatan, terutama di masa pandemi seperti ini, apalagi dalam hal berbelanja. Jadi mereka lebih mengutamakan sekarang dengan contoh fitur contactless pada saat berbelanja apabila tersedia di merchant, dan juga berbelanja online apabila memungkinkan. Sehingga ini semua akan mengurangi penggunaan uang tunai tentunya. Yes, benar banget. Seandainya teman-teman pelaku UKM ini go digital, itu benefitnya apa aja sih? Ya, Melvin. Yang pertama tentunya dengan adanya nilai tambah dari proses digitalisasi ini atau digital marketing, yang pertama membantu pelaku usaha untuk lebih memahami pelanggan. Nah, yang kedua, dia juga bisa meningkatkan efisiensi dalam hal operasional usaha mereka. Dan yang ketiga, mereka bisa meningkatkan kualitas produk dan layanan berdasarkan saran dari pelanggan mereka. Oh, ya benar juga tuh. Ketika kita bisnis sudah masuk ke digital, jadi kita bisa langsung berinteraksi dengan customer.
dan kita bisa mendapatkan langsung feedback dan operasional bisnis menjadi lebih lancar. Pak Fritz, kalau menurut Anda, apa aja sih yang harusnya atau perlu diinvestasikan oleh para pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya? Ya, Melvin. Yang pertama, menurut saya yang paling penting adalah tentunya digital marketing. Dengan melakukan iklan di media sosial, dan juga melakukan brand partnership tentunya. Dan sekarang nih yang lagi trendingnya, bekerja sama dengan para influencer. Itu tentunya akan membawa bisnis teman-teman UMKM akan semakin berkembang. Karena selain dipromosikan oleh kita sendiri, tentunya dibantu juga dengan brand-brand ambasador yang membantu mempromosikan produk-produk kita. Setuju banget, setuju banget. Pak Fritz, selain digital marketing, ada lagi nggak sih yang harusnya kita investasikan? Ya, Melvin, yang kedua tentunya adalah menggunakan Visa Business Card. Ini merupakan best practice yang sangat mudah digunakan karena membantu pebisnis untuk memisahkan pengeluaran pribadi dan bisnis dia. Jadi business card ini sebetulnya banyak sekali benefit yang bisa digunakan oleh teman-teman UMKM. Nah, cuman yang pertama mungkin yang saya perlu fokuskan di sini adalah dari sisi cash flow. Karena business card ini bisa memberikan cash flow atau jatuh tempo yang lebih lama dari personal card. Itu bisa sampai 55 hari loh, Melvin. Poin ketiga yang tidak kalah penting yaitu investasi di solusi digital. Jadi para pelaku UMKM ini harus memanfaatkan investasi solusi digital ini, seperti contohnya banyak sekali penawaran yang bisa berikan kepada teman-teman, contohnya seperti Google Ads, gitu ya, bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan Google Ads ini sebagai media promosi produk dan jasa teman-teman di penjualan. Tadi ada penjelasan tentang pembayaran contactless. Maksudnya apa sih dan benefitnya apa buat kita pemilik UKM? Ya, Melvin, fitur contactless ini sangat menarik karena ini adalah fitur yang sangat kita promosikan di tahun ini, terutama di masa pandemi. Tentunya kita sebagai pengguna kartu, kita tidak mau terinfeksi dengan adanya COVID-19, sehingga contactless ini mempermudah pelaku usaha dan juga kita sebagai pengguna kartu kredit atau kartu debit menggunakan fitur contactless. Pada saat menggunakan contactless ini, kita tidak perlu lagi menggunakan PIN, hanya cukup menyentuhkan kartu tersebut di mesin-mesin edisi yang tersedia untuk contactless. Wow, itu solusi sangat memahami kebutuhan zaman sekarang ya. Teman-teman, tahukah kamu, menurut Visa Small Business Study, kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya adalah jumlah pelanggan yang stagnan. Itu jumlahnya 34%. Dan permasalahan kedua adalah sulitnya mendapatkan modal usaha tambahan sebesar 31%. Pak Bayu, pertanyaannya, sekarang ini kalau ngobrolin going digital, itu sudah bukan lagi opsi atau sesuatu yang boleh yes, boleh no. Tapi ini menjadi suatu keharusan. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa sih pemilik bisnis UKM itu perlu menggunakan platform Gojek? Apa aja sih manfaatnya? Oke, Mas Melvin, sebelum saya jelasin lebih lanjut, mungkin saya harus memperkenalkan dulu platformnya sendiri. Nah, Gojek punya platform khusus, super app untuk merchant yang dinamakan GoBiz. GoBiz sendiri adalah aplikasi khusus untuk merchant yang dirancang untuk mendukung semua jenis usaha di Indonesia. Seandainya saya punya bisnis ayam geprek, nah kalau saya pakai GoBiz ini bisa apa aja sih? Sebenarnya GoBiz sendiri di dalamnya ada banyak fitur-fiturnya lagi gitu ya. Yang pertama, GoBiz itu bisa untuk mengelola orderan dan juga mempelajari pola pesanan dari GoFood. Yang kedua, untuk menerima pembayaran yang sifatnya cashless, baik itu GoPay, Kris, maupun card acceptance. Jadi sekarang udah bisa terima credit card dan debit card, terutama Visa, melalui device GoBiz Plus gitu. Dan kemudian juga bisa mempelajari laporan penjualan. Jadi kita bisa tahu sebenarnya dalam sehari tuh peak hour-nya di jam berapa, dalam seminggu tuh yang peak tuh hari apa gitu. Itu melalui GoKasir yang di dalam GoBiz, dan terakhir adalah bisa juga membuat program promosi yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan preference dari konsumen sendiri. Terutama apalagi sekarang kan masa pandemi ini buat bertransaksi itu definisi dari kenyamanan dalam bertransaksi itu berubah ya. Jadi konsumen tuh prefer untuk bertransaksi yang sifatnya lebih aman. Ya, makanya sekarang sebenarnya terutama untuk transaksi yang sifatnya di outlet, yang harus kita jaga kan tidak hanya konsumen dan juga penjualnya saja, tapi juga karyawan kita dan juga driver yang menerima orderan gitu ya. Nah, dengan device GoBiz Plus sebenarnya semua sangat simpel karena selain bisa menerima credit card dan debit card sekarang,
ataupun juga GoPay dan Kris, di dalamnya juga sudah ada printernya juga untuk memprint stuk. Jadi di dalam meja di toko itu jadi simple, hanya butuh satu device dengan GoBiz yang bisa menerima berbagai macam orderan dan juga berbagai macam tipe transaksi. Wah, lengkap banget ya. Jadi dengan menggunakan satu aplikasi, ada printernya juga, struk bisa kecetak, transaksi semua bisa keterima, gampang banget berarti ya. Kalau dari Pak Bayu sendiri ada nggak sih tips nih ya, seandainya aku sudah pakai solusi dari Gojek yang tadi namanya GoBiz, supaya pelanggan saya jumlahnya makin tambah gitu. Ada nggak sih caranya? Oh iya, pastinya ada Mas Melvin. Yang pertama, jangan takut untuk melakukan promosi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan promosi melalui sosial media. Karena lebih dari 42% dari pelaku usaha yang berpromosi melalui sosial media mengalami peningkatan revenue. Berikutnya juga untuk beradaptasi dengan sistem promosi atau diskon yang disediakan oleh berbagai macam penyedia jasa seperti contohnya adalah GoBiz. Bisa berpromosi lewat potongan harga, potongan ongkir, maupun potongan dari total transaksi. Berikutnya adalah perbanyak opsi penerimaan pembayaran berbasis non-tunai. Nah, berikutnya juga yang terakhir adalah memperluas networking. Karena sebenarnya di tengah pandemi ini tidak ada yang bisa bertahan sendirian gitu ya. Jadi lewat program yang sifatnya non-teknologi ini, Gojek punya yang namanya satu hub, yang namanya adalah Akademi Mitra Usaha Gojek, yang terdiri dari berbagai macam training, program, dan webinar yang isinya adalah komunitas-komunitas pelaku usaha yang bergabung di dalam seluruh ekosistem merchant Gojek. Kalau saya sebagai seorang pemilik bisnis UKM ayam geprek, nah kira-kira promosi apa sih yang paling efektif untuk bisnis semacam ayam geprek? Ya, Mas Melvin. Jadi, salah satu yang bisa dicoba adalah promo bundling. Jadi dengan mempackage si produk kita yang paling laku dengan produk yang misalnya agak kurang laku atau mungkin produk baru gitu ya, itu bisa membuat transaksinya lebih tinggi gitu kan. Dan produk tersebut jadi keluar. Berikutnya yang bisa dicoba adalah promo ongkir. Jadi terutama untuk konsumen yang jaraknya cukup jauh gitu kan, yang mungkin begitu pesan di GoFood, kok mahal banget ongkirnya. Nah itu mungkin kita bisa mengaktifkan promo ongkir untuk konsumen di jarak-jarak tertentu. Yang terakhir bisa juga promo yang sifatnya promo belanja total. Jadi setelah si konsumen berbelanja sampai hit ke certain value, di atas misalnya 100.000, itu totalnya nanti bisa dipotong dengan subsidi yang di-provide oleh pelaku usaha sendiri. Oke, terima kasih Pak Bayu, terima kasih Pak Fritz. Terima kasih buat teman-teman pelaku bisnis UKM yang sudah tonton episode kali ini. Bersama Visa, dukung UMKM, tingkatkan usaha kecil Anda ke level berikutnya.